Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Nashaikhul Ibad. Kita beranjak kepada maqalah yang ke-14. Wal maqalatu rabi'atu asyarata. Maqalah yang ke-14 an Hatim al-Asam rahmatullahi alaihi annahu qala. Diceritakan dari Hatim al-Asam, semoga rahmat Allah berlimpah kepadanya, bahwasanya Al-Imam Hatim al-Asam berkata, man idda'a arba'atan minas sifati bila arba'atin minal adillah fada'wahu kadhibatun. Barang siapa yang mengaku di dalam dirinya terdapat 4 perkara tanpa didukung 4 perkara yang lain, maka pengakuannya adalah bohong. Yang pertama, man idda'a hubballahi walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku dirinya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak berhenti dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengakuannya dia bahwa dia cinta kepada Allah adalah bohong. Kenapa? Lijiro'atihi ala qurbi himahu, karena dia telah berani mendekati larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man idda'a hubban nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin fada'wahu kadhibun. Barang siapa yang mengaku merasa cinta terhadap Nabi, akan tetapi dia tidak suka terhadap orang miskin, tidak suka terhadap orang fakir, maka pengakuannya cinta terhadap Nabi adalah bohong. Kenapa demikian? Li'annahum ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang miskin dan orang-orang fakir adalah mereka orang-orang yang sangat dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Barzanji disebutkan, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawaddu. Nabi adalah orang yang sangat pemalu. Nabi adalah orang yang sangat tawadu, bahkan yakhsifu na'lahu, beliau tidak segan-segan menambal sandalnya, wa yarqa'u saubahu, dan menjahit pakaiannya yang bolong, wa yahlubu syatahu, beliau memerah susu sendiri, wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin saniyah, dan Nabi melayani ahlinya, istri-istrinya dengan pelayanan yang sangat baik. Wa yuhibbul fuqara wal masakin, dan suka terhadap orang-orang fakir dan miskin. Wa yajlisu ma'ahum, Rasulullah tidak segan untuk duduk bersama orang fakir miskin. Wa ya'udu maradhahum, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu diceritakan suka mengunjungi ketika orang-orang fakir dan miskin itu ketika sakit.
Berbeda dengan umatnya, kalau yang sakit adalah orang miskin kita cuek, kalau yang sakit adalah orang kaya kita berbondong-bondong untuk iadatul marid. Waman idda'a hubbal jannah walam yatasaddaq bima tayassara lahu fada'wahu kadzib. Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia cinta tentang surga, akan tetapi dia tidak mau bersedekah dengan harta walaupun sedikit, bahkan dia menjadi bakhil, medit, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya adalah bohong. Wa man idda'a khaufan nari walam yantahi anidzunub. Barang siapa yang mengaku takut neraka akan tetapi tidak berhenti dari perbuatan-perbuatan dosa, fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya adalah sebuah kebohongan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makari. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat, dengan perkara-perkara yang enak, perkara-perkara yang selalu dihiasi oleh hawa nafsu. Wa hujibatin naru bil makari, dan surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi pada akhirnya akan membawakan sebuah kenikmatan ketika kita menjalankan hal-hal yang tidak enak. Contoh ketika sholat subuh, kita lagi enak-enaknya tidur, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat subuh. Ketika kita menjadi kaya, menikmati kekayaannya dengan hasil jerih payah sendiri, kemudian kita disuruh zakat. Zakat adalah sesuatu yang tidak enak dalam hati. Ketika kita disuruh puasa, menahan lapar dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sangat payah, sangat masyaqqat. Tetapi kalau neraka itu akan dikelilingi dengan kenikmatan-kenikmatan yang pada akhirnya, pada hakikatnya akan menjerumuskan kita kepada kehinaan. Qala Nabi sallallahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Wa hadza min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam. Hadis hujibatin naru bisyahawat wa hujibatul jannatu bil makari, ini termasuk adalah jawamiul kalim. Rasulullah itu bersifat jawamiul kalim. Ketika bersabda sangat singkat tapi mengandung makna yang sangat mendalam, makna yang sangat banyak sekali. Min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam fi dzammi syahawat. Hadis hujibatin nar bisyahawat wa hujibatul jannatu bil makarih, ini sebagai penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa syahwat itu sangat berbahaya. Ada namanya cinta, ada namanya syahwat. Cinta itu adalah suci, murni, tetapi kalau sudah syahwat itu sudah ditunggangi oleh setan. Wa fil haldi ala taati, dan agar supaya kita disuruh, dianjurkan untuk selalu melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ka'annahu sallallahu alaihi wasallam qol, maka seolah-olah Nabi berkata dengan hadis tersebut, la yusilu ilal jannati illa birtiga bil masyaqqat. Tidak akan seorang itu sampai ke surga kecuali dengan melakukan hal-hal yang berat, melawan hawa nafsu. Wala ilan nari illa bi taati syahwat, dan orang itu tidak akan masuk surga, tidak akan masuk ke neraka kecuali dia selalu menuruti hawa nafsu. Faman kharaqa al hijab dakhala, barang siapa yang membedah hijab maka dia akan masuk.
Siapa yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Siapa yang berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berarti berani masuk ke surga, ke neraka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.